Bagaimana kabarnya, Nak? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Ini perlombaan di Radio Ekstra, mengikuti perlombaan ini pengalaman yang keberapa kalinya? Baru pertama ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa tentunya ya. Oke, langsung saja Ananda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi tasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dimana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Kemudian salawat bermutiarakan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan hadis ini senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pada hari tidak bergunanya harta yang berlimpah, pangkat, anak dan cucu, melainkan yang berguna hanyalah hati yang beriman. Yang terhormat Bapak Dewan Juri yang saya cintai, teman-teman seperjuangan. Terima kasih kepada protokol yang sudah memanggil nama saya. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang saya beri judul 4 nilai pendidikan yang terkandung dalam puasa Ramadan. Bulan Ramadan selain sebagai syahrul al-maghfirah atau bulan ampunan juga disebut dengan syahrul al-tarbiyah atau bulan pendidikan bagi manusia. Pada bulan Ramadan manusia dididik agar menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar menjadi orang yang bertakwa. Dan dalam bulan Ramadan ada 4 nilai pendidikan yang terkandung dalam puasa Ramadan, yaitu pertama, perintah berpuasa. Puasa sendiri mendidik manusia agar menjadi orang yang jujur. Meskipun tidak ada yang tahu, orang yang berpuasa tidak boleh makan, minum, dan melakukan hal-hal yang dilarang dalam puasa. Pada dasarnya, seorang yang berpuasa atau tidak puasa hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan puasanya untuk Allah, maka Allah sendiri yang akan mengetahui pahalanya. Kedua, harapannya kejujuran orang yang berpuasa tidak pada saat puasa saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Selain mendidik agar menjadi orang yang jujur, puasa juga mendidik agar menjadi orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Kedua, mendidik manusia agar selalu meningkatkan ilmu pengetahuan. Perintah belajar yang terkandung dalam puasa Ramadan. Melalui membaca, manusia bisa memperkaya ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dari yang belum tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Oleh karena itu, tadarus Al-Quran yang kita lakukan saat puasa ini hendaknya kita lanjutkan sebagaimana mestinya. Ketiga, meningkatkan amal ibadah janji Allah pada bulan Ramadan.
amal ibadah seorang akan dilipat gandakan. Siapa yang tidak mau? Ibarat patokan orang dagang, sedikit modalnya tetapi untungnya besar. Mengerjakan salat sunnah pada bulan Ramadan pada bulan Ramadan, amal ibadah seorang mengerjakan salat sunnah pada bulan Ramadan dihitung sama dengan salat fardu. Orang yang memberi makan untuk orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang puasa. Keempat, meningkatkan kesabaran. Orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang sabar, orang yang mampu menahan hawa nafsunya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana puasa juga disebut dengan separuh dengan puasa. Di mana puasa juga disebut dengan separuh dari sabar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu nisfu sabari." Ya, artinya puasa itu juga disebut dengan dari sabar. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun kesimpulan pidato saya bahwa pendidikan dalam bulan Ramadan ada 4, yaitu pertama, mendidik manusia agar menjadi orang yang jujur. Kedua, mendidik manusia agar selalu meningkatkan ilmu pengetahuan. Ketiga, meningkatkan amal ibadah. Keempat, meningkatkan kesabaran. Sebelum saya akhir pidato saya akan membawakan membawakan pantun Pak Mamat menanam padi. Pak Mamat menanam padi. Padi dijemur di halaman. Pidato saya sampai di sini kurang salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan bersama-sama penampilan dari Ananda Anggita Amalia, utusan dari Sidorejo ya. Dan langsung saja kita dengarkan untuk komentar dari kedua dewan juri kita. Yang pertama komentar dari Ustadz Ali Basir, kepada Ustadz dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Anggita Amalia. Waalaikumsalam Ustadz. Iya, Anggita Amalia dari Sidorejo ya. Ramadan berhubungan dengan pendidikan. Anggita berapa hari nih belajar latihan ini untuk lomba ini? Habis seminggu. Seminggu ya. Oh, kesannya belum lancar ini nak. Nah, terlalu cepat menyampaikannya. Bacaan Al-Qur'annya tadi juga belum begitu jelas ya. Intonasinya juga tadi sering micing-micing ini. Nah, ini kita live ini di apa? Jadi dengar kesannya nanti ya begitu ya. Pokoknya terus belajar ya Ananda ya. Untuk Ananda Anggita, terima kasih. Tadi pantunnya apa tadi? Pak Mamat? Pak Mamat gimana? Ya, tadi Pak Mamat menanam padi dijemur di halaman. Pidato Ananda Cabai sini kami juga maafkan. Baik, terima kasih Maaf ya. Ustaz, silakan Ustaz. Iya, baik, terima kasih Ustadz Ali Basir, dan langsung saja komentar untuk Ustadz Rafi Munir, kepada Ustadz dipersilahkan. Ya, makasih anak kami Anggita sudah tampil kali perdana ya di Radio Ekstra FM ini. Saya senang, saya bangga anak sekecil kamu udah berani tampil ya. Cuman lain kali nanti kalau tampil konsepnya dikuasai nak ya. Jangan tersendat-sendat ya. Itu. Kemudian apa namanya tadi itu, tangannya masa lengket terus digenggam gitu kan. Kan gini terus. Kan bisa hidupkan retorika gerak tangannya kan. Jangan nempel terus kan. Jadi apa dia fleksibel kita. Tapi kalau gini terus kan, hidupkan suasana tangannya itu kan. Kemudian yang berikutnya, ketika kita baca hadis Nabi juga terjemahannya harus sinkron. Tadi coba as-sabru kayak mana tadi? As-saumu nisfu sabari.
As-saumu kan? As-saumu nisfus sabri. Artinya apa? Ya artinya puasa itu juga disebut separuh. Simpel aja, puasa itu separuh dari kesabaran. Simpel aja ya. Oke, terima kasih Nak. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi ya. Baik, makasih.